Kita mulai Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra hafizahullah taala. Kita masuk ke cara mengenal Rob yang kedua. Silakan dibaca Dimas tafadhal. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Eh, mu'alif Ustaz ya? Nah, Syarif. Syarih. Nah, Ya. Ma'rifatul ibadi rabbahum bi ayatihi ma ma'rifatun aqliyatun. Anna man yanzuru fi hadhil ayati wa yatadabbaru wa yatadabbaruha wa yudrika anna yatadabbaruha laha yatadabbaruha tadabbara yudriku yatadabbaru. yatadabbaru yatadabbaruha yudriku anna laha khaliqan wa anna alladhi khalaqaha hakimun wa alimun wa qadirun wa azimun Tarjim. subhanahu wa ta'ala. Nah, Pengenalan seorang hamba terhadap Rob kalian, Rob mereka dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda adalah apa ini maksudnya? Ma'rifatul Ma'rifatun ma- aqliyatun itu ma'rif- khobarnya. Wa ma'rifatul ibadi rabbahum bi ayatihi ma'rifatun aqliyatun. Seorang hamba atau hamba mengenal Rabb dengan ayat-ayatnya, ini adalah ma'rifah aqliyah, yaitu pengetahuan nah, atau mengenal dengan cara atau secara logis dengan akal. karena orang-orang yang mengetahui di dalam tanda-tanda ini Yang melihat atau dan perhatikan. karena orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda ini dan mentadaburinya, merenungkannya, mengenal mengenalnya, bahwasannya miliknya lah Nah, yudriku di sana khol sebagai eh ininya, jawab syaratnya atau oh, sebagai khobar annanya. Karena orang yang Yaman itu isim annanya. Karena orang yang memperhatikan ayat-ayat ini dan menuruninya, yudriku. Nah, mereka tahu, maka orang itu tahu oh, bahwasanya, tahu bahwasanya miliknya lah sang pencipta, nah, miliknya kalau karena ada huruf lam, bukan. itu terjemahkan setelahnya Mm, dulu baru si lamnya. Lam itu artinya punya atau milik ya. Berarti hanya ini kembali kemana laha? hmm, yang mana ya? Ayati Iya, ayat iya betul ke ayatihi. Nah, berarti dia akan tahu, yaitu orang yang memperhatikan dan merenungi ini semua, dia akan tahu bahwasanya ayat-ayatnya itu, yaitu ya bumi dan seterusnya, itu pasti memiliki mm, pencipta. Nah, oh, memiliki pencipta. Dan bahwasanya yang telah menciptakannya adalah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha mampu, dan yang maha agung. nah, masih antum lanjut. Tenang, Ustaz. Nah, masih antum. Oh. Watoriqus sani li ma'rifatillahi huwa al-wahyu alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu. Nah, itu jamaknya ya, rumsulahu. Dan rusulahu. Dan cara kedua untuk mengetahui Allah Mau dibaca semua adalah dulu.
dengan oh ya. Fana fana'rifu rabbana bi asma'ihi wa sifatihi bima bayyana lana fi kitabihi. Wa minha annahu wallahu alladzi la ilaha illa huwal wal malikul quddusul salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun wallahul khaliqul bariul musawwir lahul asmaul husna hadza ta'rifu min rabbi min rabbina lana bitariqil wahyi wasyar' wasyar'u والشرع wasyar'i والشرعي. wasyar'i fallahu arrafa ibad ibaduha ibaduhu عباده. bi ibadahu binafsihi bi ayatihil kauniyati wa hiya al makhluqati wa bi المخلوقات. wa hiya al makhluqatu bi ayatihi syar'iyyati wa hiya ayatul Qur'an آيات القرآن. ah, bi ayatul Qur'an. مضاف مضاف إليه. ترجم. Cara yang kedua untuk mengetahui Allah adalah wahyu yang telah Allah turunkan kepada utusan-utusannya. Dan kita mengetahui kita dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan apa yang Allah terangkan kepada kita di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan di antara eh, dan diantaranya adalah ayat ini. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Sang Penguasa yang Maha Suci, yang Maha Maha menjaga ya, salam, Sejahtera. sejahtera dan menjaga keselamatan, Maha Perkasa dan Maha Kuasa yang agung dan Maha Agung. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah yang telah menciptakan, membentuk rupa. Kepadanya lah, miliknya lah nama-nama yang terbaik. Ini adalah hal yang tarik. Mengetahui Bukan. ini Ada bukan. mubtada, ta'rifu, dan seterusnya itu khabar. Ah, Ini ini adalah. adalah cara mengetahui. Ini adalah mengetahui min rabbana lana bita tarik. Ini adalah cara mengetahui Rob kita dengan wahyu gitu sebenarnya. Nah, ini mau bacanya bisa ta'rif pun min rabbina atau ta'rifu man rabbuna. Man rabbuna sebagai hikayat. Hmm. Ini adalah pengenalan siapa Rob kita untuk kita. Oh, Dengan ini adalah pengenalan siapa Rob kita untuk kita dengan jalan wahyu, dengan cara wahyu gitu maksudnya. nah, Syar, syar ini maksudnya dan syar'i. nah, yang melalui Dan syariat. maka Allah dengan cara syariat. Maka Allah telah mengenalkan kepada hamba-hambanya eh, dengan dirinya terhadap dirinya dengan tanda-tandanya kauniyah, dengan tanda kauniyah. Ya. Dan dia al-makhluqatin, al-makhluq. Maksudnya dan Ayat-ayat dia kaunnya adalah yang al-makhluqat, menciptakan Ustaz ya. makhluk, para makhluk. Dan kauniyah adalah al-makhluk. Dan dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tanda syar'i, dia adalah tanda-tanda Quran. Nah, ayat-ayat Quran.
Ya, intinya ini Oke. metode yang kedua, yaitu dengan wahyu. Jadi ada dua cara gimana kita bisa mengenal Rob. Yang pertama dengan ayat kauniyah, yaitu dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita atau dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua dengan ayat-ayat syar'i, yaitu ayat Quran, yaitu kalamullah, sebagaimana yang telah diturunkan. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Selanjutnya lanjut oleh Akh Fuad, tafadhal. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله تعالى والرب هو المعبود والرب الخالق لكل والرب الخالق لكل شيء العبادة عز وجل. Dan berkata Syekh rahimahullah ta'ala, dan Rabb adalah yang disembah. Dan Rabb adalah Al-Khaliq yang menciptakan likulli syai'in, segala sesuatu. Al-Murabbi li ibadihi bi ni'amihi, yang merawat hamba-hambanya, yang menjaga hamba-hambanya dengan nikmat-nikmatnya. Huwal mustahiqqu lil ibadah, yaitu dialah yang berhak untuk diibadahi azza wa jalla. Nah, lanjut. Wad dalil, gimana? Lanjut. Lanjut. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر الله عز وجل جميع الناس أن يعبدوه ويتركوا عبادة ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وذكر عز وجل المعاني وذكر عز وجل المعاني المقتضية لعبادته، وهي أنه خالقهم وخالق آبائهم وخالق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل الغيث ويخرج الأرزاق، ومن هذا شأنه فهو المستحق للعبادة. فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا يتضمن إثبات عبادة لله. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا يتضمن نفي إلهية من سوى الله لأنه تعالى لا ند له. Nah, ahsantum tarjim. Terjem ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Yaitu dialah yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan langit sebagai bina itu bangunan. Wa Ya, di sini anzala ada minas atap. sama'i atap ya. Nah, Bina atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menurunkan dari langit berupa air. Maka dengan air itu tumbuhlah eh, tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa dzakara, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma'ani al-muqtadiyata li ibadatihi. Berarti menyebutkan eh, konsekuensi-konsekuensi dari beribadah kepadanya. Konsekuensi, makni ya, makna dari beribadah kepadanya.
yaitu adalah dia menciptakan mereka dan menciptakan ayah-ayah mereka dan menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menurunkan al-ghaith, hujan, wa yakhrujul arzaqa, yang eh, mengeluarkan rezeki-rezeki dari langit. Dan barang siapa yang ini keadaannya, waman hadza sya'nuhu, barang siapa yang ini keadaannya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Betul ya, kalau yunazilul ghaitha wa yukhrijul arzaq, ya kalau ikut konteks menurunkan hujan mengeluarkan rezeki dari bumi bukan dari langit. Oh iya, oh Ya. iya betul sih. Rizqul rijul arzaqa. Baik, baik. Jazakallah khair. Eh, mengeluarkan rezeki dari bumi. Dan barang siapa yang ini keadaannya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang manusia sekalian, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ini yatadammanu itsbatal ibadati lillah. Ini mengandung isbat atau penetapan ibadah hanya kepada Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, memiliki makna penghapusan ilahiyah, ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan baginya. Nah, santai barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan, Dimas baca paragraf berikutnya, tafadhal. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Kasiru rahimahullahu ta'ala. Kasirin, Al-Mufassir Syahi Al-Mufassir Ibnu qala ibnu Kasirin. Katsirin. Qala Ibnu Kasirin rahimahullahu ta'ala. Al-Mufassirul Syahiru fi tafsiril Qur'anil Azim. الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة Al-mustahiqu, مستحق المستحق للعبادة نعم خالق السماوات والأرض الذي جعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أرزقا للعباد والذي يستحق istahaqqa, yastahiqu, يستحق أن 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 يعبد an yu'bada, هذا diibadahi. أن أن يعبد هذا موجب موجب Mujabu, موجب العقل فمن فمن عبد فمن عبد مع الله man abada, غير فمن عبد مع الله غيره ma'allahi, مع الله غيره فقد ghairahu, ضل غيره فقد ضل عن الصراط ani, المستقيم anis sirati, عن الصراط عن الصراط المستقيم وعدل بالله العظيم من ليس مثله man laisa والله mislahu, من ليس مثله والله تعالى لا مثل له ومن عبد مع الله غيره غيره
faqad ja'alahu naddan Niddan. naddan niddan lillahi fa is fa masilan lillahi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakfi. Silakan diterjem oleh Akh Sahir. Ada? Hadir. Hadir Ustaz. Silakan diterjemahkan. Telah berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-mufassiru penafsir yang terkenal di dalam menafsirkan Al-Qur'an yang agung, pencipta pada pembahasan mustahak itu apa tadi? Ibtali li hadhil asya yang tadi yang arda dan as-sama, yang menciptakan hal-hal ini atau segala sesuatu ini, wal mustahiqu lil ibadati. Istahaqqa yastahiqu artinya berhak. Dialah yang berhak untuk Dialah yang berhak untuk diibadahi. nah, Iya, ya. Pencipta langit bumi dan bumi, yang menjadikan langit bina di sini artinya atap, sebagai atap. menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air atau hujan, fa akhraja bihi, dan mengeluarkan pada bumi itu buah-buahan, arzakon, untuk rizki untuk hamba. Dialah yang yastahiqu, menjadi yang berhak agar diibadahi. Berhak untuk diibadahi. Nah, Diibadahi. Ini diwajibkan untuk orang yang berakal. mujab di sini bukan diwajibkan. Atau sebenarnya Anda lebih prefer ini mujibu ya, mujibul akli. Intinya mujibul akli atau mujibul akli ini sesuai dengan akal atau ya selaras dengan akal lah. Tidak bertentangan. Ini selaras dengan akal sehat ya, Ustaz ya. Nah, Maka bagi siapa hamba yang maka barang siapa abdun, abada, beribadah atau menyembah. Ya, menyembah Allah atau menyembah selain Allah ya. menyembah Allah bersama selainnya. Menyembah Allah dan bersama selainnya, faqad dolla, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Dan ini menunjukkan dengan Allah yang Maha Agung bukan Ini selainnya. adalah juga fi'il, ini adalah ya adilu. Ya, di sini kalau diterjemah bebas kan intinya berpaling atau menyamakan Allah dengan selainnya yang tidak sepadan. Allah ini sumpah saja. Enggak, ini Bukan. wallahu dan Allah sementara Allah. Allah dan Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah yang Maha Tinggi, tidak ada serupa baginya. Waman, dan barang siapa menyembah Allah
selainnya dan selainnya, faqad ja'alahu, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Wa wa misalan Mathil sama dan sih dan juga masilan Ustaz ya, yang sepadan atau tandingan bagi Allah sama. atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas Antum, masih Antum lanjut, silakan dibaca bahasa Arabnya. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, thumma qala asy-syaikhu wa anwa'ul ibadat wa anwa'ul ibadati wa anwa'ul ibadati allati amrullahi Amara, amarullahi amarallahu, amarullahu biha, mislul islami wal imani wal ihsani wa minhu du'ai wa minhu du'a'u wal khawfu war roja'i raja'u, war roja'u wa tawakkuli wa tawakkalu wattawakkulu, wa tawakkulu warrohbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighosatu wadzabhu wan nadharu wa Benarnya ghayru sukun, wan nadhru, wan nazru wa ghayru dzalik min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Hadhil ibadatu bi anwa'iha kulluha lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat. Wa qala ta'ala, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Az-Zumar. Wa qala ta'ala, iyyaka na'budu. Al-Fatihah. Ay la na'budu ghairak. nah ghairaka, santum barakallahu fikum, yakfi. Silakan diterjemahkan oleh Akh Fuad. Tafadhal. Baik, dari Sumaqala Syekh ya. Nah, Kemudian Syekh berkata, wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, misalnya mislul Islam, yaitu contohnya adalah al-Islam, al-iman, ihsan, dan diantara ibadah tersebut juga doa, al-khauf, rasa takut, war-raja, rasa berharap, bertawakal, ar-raghbah, berharap-harap, war-rahbah, rasa cemas tidak diterima ibadah gitu. Al-khusyu' yaitu khusyuk, khasyah, rasa takut pada Allah, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan Allah, isti'adzah, minta perlindungan pada Allah, istighatsah, minta pertolongan juga dari Allah, adzabah, menyembelih pada Allah, wa nazar, bernazar atas nama Allah, wa ghairu dzalika, dan contoh-contoh selain itu dari jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhil ibadah, ibadah-ibadah ini bi anwa'iha kulliha lillah, dan untuk
setiap jenisnya seluruhnya harus diberikan pada Allah Ta'ala. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna," dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, kepadaku. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bilillahu fa'budhu," akan tetapi Allah maka beribadahlah hanya kepadanya, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Iyyaka na'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ai la na'budu ghairaka, yaitu kami tidak menyembah kepada selainmu. Santam. Tadi Adung baca ini kulli, berarti dia taukid ke Bi anwa'iha kullihi. Anwa'. Nah, kalau anak pribadi lebih prefer kulluha ya, tetap dia taukidnya ke hadhihi, ke al-ibadah. Ya, tetap Ya. semuanya. Yaitu kullul ibadati lillahi ta'ala. Nah, tapi mungkin bisa juga Baik. kalau mau kulli. Kemudian antum baca, lanjut silakan. Buat. Qala Syekh, wal ibadatu anwa'un kathiratun. Minha a'malun qalbiyatun. Mithlu al-khawfu wal-raja'u wat-tawakkulu wal-raghbatu wal-rahbatu wal-khasyatu. ومنها أعمال ظاهرة وهي أعمال الجوارح كالاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر. ومنها الركوع والسجود والصيام والحج والجهاد. وهناك أنواع أخرى، وإنما ذكر الشيخ هذا على سبيل المثال، ولهذا هذه هي ذكر الشيخ هذه على سبيل المثال، ولهذا قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. فالعبادة محض حقه عز وجل. Ini masih anak prefer kulluha, kemudian ini mahdhu haqqihi. محض حقه، فالعبادة محض حقه. Antum tadi mahdun محض apa? Haqqahu. محض حقه. محض. Kalau mau jadi mahdun sebenarnya lebih cocok haqqu, bukan haqqahu. Coba diterjemahkan dulu. Silakan. Dan ibadah ada bermacam-macam. Ada jenis yang banyak. Di antara jenis ibadah adalah amal qalbiyah, amal hati. Contohnya adalah rasa takut, berharap, bertawakal, harap-harap dan cemas, dan takut pada Allah. Dan contoh ibadah lainnya adalah ya amal yang zahirah, yang zahir. Dan contohnya adalah amal-amal anggota badan. Nah, dan dia adalah amal-amal anggota badan. Contohnya isti'anah, yaitu minta pertolongan, isti'adzah, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan, menyembelih, dan bernazar. Contoh lainnya adalah ruku', sujud, puasa, haji, dan jihad. Dan ada beberapa contoh lainnya dari ibadah. Dan Asy-Syaikh cuma menyebutkan hal ini ala sabilil misal, sebagai contoh saja. Walihada qala, oleh karena itulah Syekh berkata, wa ghairu dzalika, dan contoh-contoh lainnya dari jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan semuanya harus kepada Allah taala. Wal ibadatu tadi apa? Mahdhu haqqihi. Mahdhu haqqihi, maka ibadah itu adalah cuma haknya Allah Subhanahu wa taala. Santum ya, murni haknya Allah saja. Ibadah mahdoh itu ibadah murni ya, mahdoh itu murni. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Tadinya mau bahas sedikit, tapi sudah tidak cukup sepertinya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk beramal saleh, terutama di bulan Rajab, dan menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.